Kami dari kelompok 6 dan kami sedang berada di Mangrove Wonorejo. Halo, aku Abel. Saya Alfred. Halo, saya Sarah. Halo, saya Brian. Halo, aku Zahro. Aku Febri. Hutan Mangrove Wonorejo terletak di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya. Berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki luas sekitar 200 hektar. Jumlah tanaman mangrove yang ada di sini diperkirakan terdapat sekitar 13.000 tanaman mangrove. Nah, fasilitas yang ada di Hutan Mangrove Wonorejo sendiri seperti jogging track, jembatan kayu, spot foto yang sangat beragam, dan juga wahana kapal. Istilah mangrove digunakan pada segala tumbuhan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut di sepanjang pantai atau muara sungai. Dengan demikian, pada kawasan hutan yang terdiri dari beraneka ragam tumbuhan yang jenisnya bukan hanya bakau, istilah yang lebih tepat digunakan adalah mangrove. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis yang berkembang di daerah pasang surut pantai berlumpur dengan beberapa jenis spesies mangrove yang mendominasi. Umumnya, komunitas vegetasi tumbuh di daerah dengan genangan air laut dan air tawar yang cukup serta terlindungi dari besarnya gelombang air laut. Sehingga pepohonan mangrove ini banyak ditemukan di daerah dengan teluk yang dangkal, estuaria, delta, dan di daerah pantai yang terlindungi. Submarine Groundwater Discharge atau SGD sangat berhubungan erat dengan ekosistem mangrove. Hal ini dikarenakan air tawar yang dibawa oleh SGD berfungsi untuk memelihara vegetasi yang ada di pesisir. Selain itu, air tawar yang dibawa oleh SGD juga berfungsi untuk memperkuat pesisir, yaitu dengan mengurangi erosi. Hutan mangrove memiliki banyak peran dan fungsi. Contohnya seperti sebagai pencegah berbagai jenis bencana alam. Akar-akar pohon mangrove yang kuat dan kompleks dapat mencegah terjadinya abrasi, yakni pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang ataupun arus air laut yang tidak bersahabat, dan bisa juga sebagai pencegah terjadinya erosi, pengikisan tanah oleh aliran air atau angin. Dengan begitu, keberlanjutan dari kegiatan di pesisir ini dapat terjaga kelestariannya. Adapun fungsi ataupun peran lain dari hutan mangrove ini yakni seperti penambah unsur hara dan juga penyerap racun dan karbon tumpahan minyak di sekitarnya, terus memelihara iklim mikro, ada juga penyaring polusi, penyimpan karbon, di mana hutan mangrove mengandung banyak karbon organik dan membantu mengurangi kadar karbon dioksida CO2 dalam atmosfer. Selanjutnya ada manfaat dari hutan mangrove sendiri, yaitu hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Selanjutnya, biota laut juga dapat memanfaatkan hutan mangrove sebagai habitat. Yang ketiga, ada manusia dapat memanfaatkan mangrove sebagai bahan bakar, sumber mata pencaharian, dan bangunan. Yang keempat, bagian tumbuhan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai makanan dan pengawet. Yang kelima, bagian tumbuhan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai obat, kosmetik, farmasi, dan tekstil. Dan yang terakhir, hutan mangrove memberikan manfaat untuk membuat rantai makanan di ekosistem laut. Berikutnya adalah penjelasan dari jenis-jenis mangrove. Nah, dari kami sendiri membagi jenis-jenis mangrove itu menjadi 8 jenis. Yang pertama, ada mangrove jenis api-api atau nama latinnya yaitu Avicennia sp. Dan yang kedua ada mangrove pepada atau nama latinnya yaitu Senoretia. Yang ketiga ada bakau atau Rhizopora sp. Yang keempat ada mangrove jenis lacang. Yang kelima ada mangrove jenis nyiri. Yang keenam ada mangrove jenis nipah. Yang ketujuh ada mangrove jenis teruntum, dan yang terakhir yaitu Excolesia agalocha. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.